Halo, selamat datang teman-teman semua di kelas pengantar bisnis digital. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pendahuluan dan pengantar seputar bisnis digital. Untuk saat ini kita akan memahami bersama bahwa yang namanya bisnis digital ialah bisnis yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan, memasarkan, dan mendistribusikan produk ataupun berupa layanan. Dan untuk contoh sederhananya dari bisnis digital ini itu bisa berupa e-commerce, aplikasi mobile, dan juga software as a service seperti Google Workspace dan juga Microsoft 365 di mana di sini mereka menyediakan berbagai layanannya bisa digunakan secara bersama-sama secara real time dengan menggunakan bantuan internet. Seperti apa sejarah dan evolusi dari bisnis digital? Di awal tahun 80-an sampai dengan 90-an, banyak masyarakat ataupun perusahaan baru mengenal internet. Dan di saat inilah banyak bermunculan bisnis-bisnis online pertama seperti Amazon dan eBay yang didirikan di tahun 94 yang akhirnya menandai era baru dalam perdagangan secara elektronik atau digital. Barulah di tahun 2000-an muncul berbagai macam media sosial. Dulu di awal-awal kita ada mendengar seperti Friendster, kemudian juga ada Facebook, Twitter, dan akhirnya sampai dengan di tahun 2010-an hingga saat ini, perkembangan teknologi mobile ini sudah lebih pesat. Yang dulu kita hanya tahu berupa aplikasi, berupa operating system Java dan juga Symbian, sekarang sudah ada iOS dan Android. Dan ini menjadi penanda baru di era modern untuk bisnis digital, di mana semua aplikasi itu bisa digunakan melalui perangkat mobile. Kira-kira apa yang menjadi karakter dari sebuah bisnis digital? Yang pertama itu pasti butuh adanya fleksibilitas dan skalabilitas di mana aplikasi atau startup ini atau bisnis ini itu memiliki kemampuan yang sangat cepat untuk beradaptasi dengan perubahan pasar serta teknologi dan bisa menjangkau atau bisa memperbesar skala operasi dengan mudah dan efisien. Di mana untuk menggapai itu kita akan memanfaatkan data ya dengan data analis dan juga personalisasi di mana kita bisa menggunakan data tersebut untuk memberikan layanan yang sesuai dengan preferensi daripada pelanggan kita. Dengan melalui interaksi digital bisa berupa email, media sosial, ataupun dari platform yang lainnya. Adapun jenis dari bisnis digital, ada e-commerce, contohnya seperti Tokopedia. Di sini dimungkinkan untuk terjadi penjualan dan pembelian produk secara online, ada aplikasi mobile, di sini memberikan layanan bisa seperti transportasi kayak Gojek ya, bisa untuk pembayaran kayak fintech ya. Ada juga platform sosial sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Untuk software as a service ya yang sekarang sering dipakai orang adalah Microsoft 365 dan Google Workspace di mana kita bisa menyimpan data di satu server di satu titik yang sama dan bisa digunakan secara beramai-ramai. Ada fintech sebagai teknologi keuangan digital. Manfaatnya tentu pasti akan ada efisiensi operasional ya, mengurangi biaya operasional dan juga akan lebih mudah menggapai pasar global dengan menggunakan layanan internet. Kita bisa menjangkau audiens yang lebih luas dan juga produk harus selalu ada pengembangan, ada inovasi di sana dengan menerima umpan balik dari konsumen kita. Kemampuan ini harus bisa direspon dengan cepat oleh aplikasi atau startup atau bisnis digital dengan mengedepankan real time data dan juga mampu untuk melacak metrik kinerja utama untuk evaluasi. Berikutnya kita akan bahas nanti tentang seperti apa tantangan dalam bisnis digital.